Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ingat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur, kami mau setia, sebab Engkau Allah yang setia. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, biar kiranya saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua, ya. Sekarang saya ingin mengajak saudara membaca di dalam surat Kolose, ya. Surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Ya. Saya bacakan ya, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Secara singkat atau sederhana, Tuhan berkata, nek kamu tuh berkumpul dengan orang-orang luar, ya, artinya dengan orang-orang yang belum kenal baik Tuhan, ya, kamu tuh hidup, gunakanlah hikmat yang dari Tuhan. Sudah sering saya berbicara tentang hikmat, ya, dan dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu yang ada itu harus digunakan sebaik-baiknya, ya. Sekarang saya akan berbicara tentang hikmat. Itu sudah sering saya ungkapkan, tetapi tidak apa-apa. Saya kepengen saudara betul-betul mengerti arti kata hikmat. Hikmat itu suatu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang dalam. Tahu, itu namanya
hikmat. Ya. Jadi orang yang sangat berpengetahuan. Kalau orang-orang luar atau orang dunia, ya, dia pikir hikmat itu memang perlu, tetapi harus dipelajari. Ya, hikmat itu harus dipelajari. Oleh sebab itu ada yang dinamakan pendidikan. Pendidikan itu banyak segi kejuruan untuk mencapai pendidikan sampai mencapai hikmat banyak. Ada kedokteran, ada arsitek, ada hukum, dan macam-macam. Ya. Tetapi itu dipelajari terus. Nah, bedanya dengan hikmat yang dari Tuhan yang disebut di sini, hiduplah dengan penuh hikmat. Ini ditujukan bukan kepada orang yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi ditujukan kepada seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Lalu orang yang penuh dengan orang banyak itu belum tentu semua orang yang berpendidikan. Ya. Tidak semuanya itu orang berpendidikan. Tetapi kenapa Tuhan katakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Lah orang yang tidak berpendidikan akan berkata, bagaimana saya itu bisa hikmat? Wong saya ini SD saja tidak lulus. Padahal yang dikatakan hikmat itu orang yang berhikmat, orang yang mempunyai pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sampai mencapai gelar doktor, profesor, dan lainnya. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak berpendidikan, bagaimana bisa hidup dengan hikmat? Nah, saudara, di sini saudara sekarang tahu hikmat manusia itu hikmat yang dia harus pelajari sampai ke tempat yang paling tinggi. Itu hikmat itu terbatas. Ya sudah sampai di situ. Tidak bisa mencapai lebih lagi. Nek mau mencapai lebih lagi, belajar lagi. Tetapi sampai di mana belajar itu? Belajar itu ada batasnya. Ya. Tetapi di sini dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Ini hikmat itu bukan hikmat seperti dunia. Hikmat ini adalah hikmat yang adalah karunia roh. Karunia roh. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu harus terus meningkat, mencapai karunia roh. Karunia roh itu artinya karunia itu tidak bisa dipelajari.
karunia itu tidak bisa dipelajari. Karunia itu arti kata karunia itu diberi cuma-cuma. Maka itu tadi saya katakan orang yang tidak berpendidikan pun kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia dapat karunia roh, dia mempunyai hikmat. Dan hikmat yang dari Roh Kudus itu suatu hikmat yang tidak bisa dipelajari. Dipelajari tidak iso, wong itu karunia. Tidak iso dipelajari, tapi mempunyai daya yang tidak terbatas. Ya, mempunyai daya yang tidak terbatas. Misalnya mujizat. Ada karunia mujizat. Mujizat itu nek dipikir secara hikmat manusia tidak bisa. Tidak bisa. Ya, seperti orang yang lumpuh di Bethesda, ya, mungkin 38 tahun dia lumpuh. Mungkin dia sudah pergi ke ya itu waktu belum ada dokter, ahli lumpuh itu sudah, tapi tidak bisa. Tetapi melalui Yesus, Tuhan berkata, berdiri. Lantas orang itu berdiri. Itu dipikir secara hikmat manusia, wah mustahil. Orang lumpuh kok diperintahkan untuk berdiri, lantas berdiri. Ya apa? Itulah yang disebut karunia hikmat, karunia mujizat. Ya. Dan hidup ini, saudara, kalau saudara lihat kehidupan kita ini sering dilanda ini, kekurangan itu, selalu dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan seterusnya. Itu memang dari dunia. Itu hikmat manusia mungkin tidak bisa mengatasi. Tetapi saudara, dengan hikmat, dengan karunia Allah, dengan mujizat, ya, dengan iman, orang itu bisa mengatasi. Orang itu bisa mengatasi sehingga hidupnya menjadi lain. Oleh sebab itu, saudara, di dalam Yesus semua bisa terjadi. Keadaan saudara yang susah, menderita, sakit, bahaya, dan macam-macam permasalahan. Kalau saudara percaya Yesus, saudara akan menerima mujizat. Karena saudara menerima karunia roh. Saudara akan melihat hikmat roh yang secara manusia, hikmat manusia tak mungkinlah. Tetapi itu mungkin sebab
hikmat yang dari Allah itu tidak ada batasnya. Ya. Terus dikatakan di sini, gunakanlah waktu yang ada. Saudara, waktu yang ada itu jangan disia-siakan. Sebab waktu itu bisa terus berjalan. Dan waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu terus berjalan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan bilang, gunakanlah waktu untuk mencapai karunia-karunia roh. Oh, kalau saudara sudah sampai pada tingkat mencapai karunia-karunia roh, maka di situ saudara akan tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu. Jangan waktu itu disia-siakan, ditunda-tunda. Ya, waktu itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah untuk pertumbuhan kehidupan rohani. Ya, tetapi gunakanlah waktu sebaik-baiknya dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara. Kita berdoa ya. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kami untuk mencapai karunia-karunia roh, bahkan mencapai buah-buah roh, sehingga di dalam hidup kami, oh, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.